Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah di hari Minggu ini tanggal 9 Oktober 2022 akan disertai dengan peneguhan majelis yang baru. Marilah kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Marilah saudara-saudara kita menyambut firman dasar yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 16 yang demikian bunyinya. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Demikianlah sabda awal. Marilah kita panjatkan ucapan syukur kita menyambut sabda awal ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama, kedua, Allah hadir bagi kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali bersama-sama merenungkan hukum kasih Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Matius. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita. Dari kejernihan hati yang terdalam, mari kita terbuka untuk mengakui segala dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita. Setelah kita diingatkan melalui hukum kasih, ternyata bagi kita belum begitu bisa untuk melakukan hukum itu dengan baik, apalagi sempurna. Marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita, atas
belas kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Doa pengakuan dosa akan kita jalankan dengan litani yang sudah dipersiapkan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan lalukanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam hukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahanku aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Demikianlah ya Tuhan permohonan kami, kiranya Engkau sendiri mendengar apa yang menjadi ungkapan hati kami melalui doa-doa yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, di dalam Kristus maka pengampunan dosa dinyatakan melalui anugerah-Nya. Berita anugerah dari kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat 11 yang demikian bunyinya. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 37B, bait pertama kedua, batu karang yang teguh. Dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaan-Mu dan dalam kesucian-Mu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Sekarang saya mengundang saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah kita, mari kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan pujian penguatan Kidung Jemaat 362 bait pertama kedua, Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui ungkapan hati kami saat ini bahwa kami semuanya milik-Mu dan Engkau milik kami. Maka kiranya Engkau terus senantiasa membawa kepada diri kami di dalam kepenuhan-kepenuhan-Mu, supaya kami terus memegang Engkau dan terus memegang erat, tidak melepaskan dari genggaman anugerah-Mu. Hari ini kami bersyukur kepadamu, Engkau berkenan membawa kami untuk memuji-muji nama-Mu di dalam ibadah. Kiranya Engkau sendiri yang menguduskan hati kami, melayakkan diri kami seutuhnya. Seluruh sidang jemaat di tempat ini, GKJ TU Semarang 1, kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa di antara saudara kami yang sakit ataupun membutuhkan pemulihan dari kesehatan. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Yohanton yang hari-hari ini terus dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Totok, kiranya Tuhan sendiri juga melawat jikalau hari ini akan berlangsung
pelaksanaan operasi, kami tetap percayakan sepenuhnya untuk kuasa dan mujizat-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh, sakit, yang tidak sempat kami sebutkan, kiranya Engkau sendiri juga melawat mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatannya. Yang mengalami berbagai beban pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan berkatilah, Tuhan berikan kekuatan. Yang mulai kehilangan arah, Tuhan kiranya Engkau sendiri dengan kuat kuasa-Mu memberikan penghiburan kekuatan atas mereka. Kami serahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada, terkhusus untuk pergumulan jemaat-Mu sampai sekarang ini, yang kami bersama-sama mendoakan tentang proses pemanggilan pendeta jemaat. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sendiri yang hadir, karena jemaat ini adalah milik-Mu, pelayanan ini adalah Engkau yang memiliki, dan kami semuanya juga hanyalah alat untuk menyebarkan berita sukacita-Mu. Engkau sendiri yang berkenan mengutus siapapun yang Tuhan utus untuk melayani di tempat-Mu, di tempat yang sudah kami gumuli bersama-sama, yaitu di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk proses yang sedang berlangsung apapun, semuanya kami tetap meyakini akan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang terus berlangsung. Kami bersyukur untuk persekutuan-persekutuan yang sudah mulai berjalan dengan normal, dari berbagai kelompok, juga kategorial, bahkan ibadah-ibadah yang ada. Kiranya semuanya itu mendatangkan sukacita dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Klasis Semarang, nanti sore akan mengadakan rapat koordinasi dalam persiapan sidang Klasis pada bulan November. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan tuntunan dan hikmat terkhusus untuk MPH Klasis. Kami serahkan juga untuk sinode yang akan mengakhiri masa kepemimpinannya pada tahun depan 2023 dengan berlangsungnya sidang sinode pada bulan Maret. Tuhan berkati supaya oleh kuasa Tuhan MPH periode ini dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan kepemimpinan ke depan kiranya mendapatkan restu daripada Engkau sendiri. Kami pun berdoa di mana kami tinggal, kota Semarang, bersyukur untuk iklim suasana kondusif yang terus terjalin. Kami berdoa untuk setiap perubahan-perubahan yang menuju kepada perbaikan. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu dengan berbagai gejolak, persoalan-persoalan yang masih muncul hingga saat ini. Kami tetap menyerahkan supaya Engkau memberkati bangsa ini, memberkati pemimpin bangsa ini. Inilah doa yang kami semuanya pasrahkan di dalam kuasa Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tiba saatnya kita juga akan bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan akan didasari dalam bacaan kitab 2 Tawarik pasal 30 ayat 8. Demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkan dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikianlah dasar persembahan. Mari kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 302 bait pertama secukupnya. Ada Tuhanku
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh mendengarkan sabda Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan kita bersama-sama akan menyaksikan peneguhan majelis yang baru untuk periode 2022 hingga 2027. Puji nama Tuhan, dalam proses yang sudah berjalan di dalam jemaat beberapa bulan terakhir ini, maka ada kesukaan besar di antara kita bersama. Melalui ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa saudara-saudara kita yang bersedia untuk menyerahkan diri, memberi diri, memenuhi panggilan Tuhan dalam ikut serta ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Mereka adalah, saya sebutkan satu persatu. Saudara Penatua Teguh Yuhanton, Saudari Penatua Rina Kurniati, Saudari Penatua Dewi Utari, Saudara Penatua Catur Agus Joko Widodo, Saudari Penatua Diana Lokasari, Saudara Penatua Novianto Nur Pamungkas, Saudara Diaken Ahmad Yudi, Saudari Diaken Levia Purwi Adi Astuti, Saudara Diaken Edi Suryanto, Saudari Diaken Mary Kristanti, Saudari Diaken Hesti Utami, Saudara Diaken Dedi Kristiadi, Saudara Darmawan, Saudara Siswoyo, Saudari Hesti Wahyuni, Saudara M. Usman, Saudari Monika Soekarni, Saudara Rajendra Fabio Leslie, dan yang dari Pepantan Petompon ada Saudari Penatua Endang Sujarwati, Saudari Diaken Oktaviana, dan Saudara Nanang Eko. Kepada saudara-saudari yang akan diteguhkan, berkenan menempatkan posisi yang sudah disediakan. Pembangunan tubuh Kristus. Dan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buah hidup tetap. Yohanes 15 ayat 16. Oleh karena itu, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Timotius 5:2-3. Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja yang memerintah gerejanya dengan perantaraan roh dan firman, yang menggunakan orang-orang yang dipilihnya untuk memangku jabatan di dalam jemaat. Tata gereja kita menjelaskan ada 3 jabatan dalam jemaat, yaitu pamulang, yang disebut pamulang adalah pendeta atau guru Injil, penatua dan diaken. Para penatua dan diaken bersama-sama dengan pendeta atau guru Injil merupakan karena Engkau
dan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan nama. Tunjangan doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang pertama tidak ditentukan, baik yang akan membuat jabatan orang tua maupun yang lain, silakan saudara-saudari semuanya mengucapkan pengakuan dan janji disaksikan oleh warga jemaat dan Tuhan sendiri yang mendengarkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya meneguhkan saudara-saudara semuanya untuk memegang jabatan penatua dan diaken di dalam jemaat ini. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan dilimpahkan kepada saudara semuanya, sehingga saudara dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan ketekunan dan kesetiaan. Amin. dan kami mengucapkan puji syukur karena Tuhan melestarikan karyanya sendiri di jemaat ini. Dengan memanggil saudara-saudara ini untuk menjadi alat yang hidup bagi pelayananmu, kiranya Roh Kudus berkenan hadir dalam hidupnya sehingga mampu melakukan panggilannya ini dengan sepenuh hati.
Dengan ini kami mohon kiranya jemaat Tuhan di sini juga semakin besar dan pelayanannya semakin luas, yang menyatakan bahwa Roh Tuhan bekerja. Semua kekurangannya kiranya Tuhan sendiri yang akan melengkapi. Kiranya Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk melaksanakan kewajibannya. Kiranya saudara-saudara ini diberi kemampuan untuk bekerja dan saling memikul beban satu sama lain di antara saudara kami ini dengan seluruh jemaat. Keluarganya Tuhan berkati dengan berkecukupan agar saudara kami ini dapat. Tetapi kita dapat memohon kepada Tuhan yang mempunyai gereja agar kepadanya diberikan penghiburan dan sukacita. Oleh sebab itu marilah kita mendoakan untuk kelima saudara yang sudah mengakhiri masa jabatannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami ini yang mengakhiri masa bakti dan jabatannya sebagai penatua maupun diakon. Selama memangku jabatannya, saudara-saudara kami ini dengan sepenuh hati telah memberikan hidupnya untuk melayani jemaat sesuai dengan karunia dan talentanya. Apa yang telah ditaburnya kiranya tumbuh dan berkembang. Kiranya saudara-saudara kami ini beroleh karunia Tuhan, penghiburan, sukacita, kekuatan, dan berkat, sehingga dengan demikian saudara-saudara kami ini dapat menyatakan syukur kepada Tuhan setelah masa baktinya selesai, serta memiliki pengharapan bahwa apa yang telah dikerjakannya menghasilkan buah yang sepadan sesuai dengan karyanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara-saudara kita ini, beserta dengan seluruh keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sebagai ucapan syukur juga Bapak, Ibu, penatua atau diaken yang sudah diteguhkan saat ini akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Mari silakan untuk mempersiapkan